Pada kali ini kita akan membahas mengenai glikogenolisis, di mana pembahasan kita ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mengenai pengertiannya, kemudian di mana proses terjadinya glikogenolisis ini, dan yang ketiga itu kita akan membahas mengenai bagaimana proses glikogenolisis ini terjadi. Baik. Glikogenolisis ini kalau dari asal katanya ya, kita melihat di sini kita bisa melihat ini glikogen, ini asal katanya glikogen. Kemudian ada kata-kata lisis. Jadi dia terdiri dari kata glikogen dan kata-kata lisis. Jadi dari sini bisa kita coba ambil sebuah kesimpulan bahwa glikogenolisis ini adalah proses pemecahan glikogen melalui proses-proses tertentu, karena lisis ini artinya adalah pemecahan. Jadi proses pemecahan glikogen menjadi senyawa yang lebih kecil, yaitu glukosa 6-fosfat. Oke, ini adalah pengertian dari glikogenolisis itu. Nah, di mana terjadi proses glikogenolisis ini? Proses glikogenolisis ini terjadi di tempat penyimpanannya. Nah, kita tahu sebelumnya ketika kita membahas di materi-materi sebelumnya, kalau glukosa yang sudah kita proses, yang sudah kita absorb dan kita serap di dalam tubuh itu tidak terpakai, artinya ketika kita tidak butuh sumber energi, maka glukosa itu akan disimpan di dalam bentuk glikogen, dan proses pembentukan glikogen itu terjadi, proses pembentukan dan penyimpanan glikogen itu terjadi di dalam sel liver atau sel hati dan juga sel otot. Karena dia disimpan di dalam sel hati, dan sel otot, maka proses terjadinya glikogenolisis ini juga di 2 tempat ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan sebetulnya proses glikogenolisis ini terjadi? Tadi sudah kita sampaikan sedikit di awal bahwa glikogenolisis ini adalah suatu proses pemecahan glikogen menjadi molekulnya yang lebih sederhana, yaitu glukosa 6-fosfat, di mana proses ini terjadi pada saat tubuh kita kekurangan glukosa. Jadi seperti yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa proses di dalam tubuh kita itu ada gula darah. Ini adalah konsentrasi atau jumlah dari gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ini adalah range normal dari gula darah. Andaikan gula darah kita itu berada pada batas normal, maka ini tidak ada terjadi proses apa-apa. Nah, tapi ketika gula darah kita meningkat, maka tubuh kita akan memberikan alarm bahwa ini sudah berlebih. Andaikan pada saat terjadi peningkatan, lalu kita tidak ada aktivitas fisik sehingga energi juga tidak dibutuhkan, maka informasi kepada tubuh kita adalah gula yang ada di dalam darah ini harus diproses. Apa prosesnya? Prosesnya bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan menyimpan glukosa ini di dalam bentuk glikogen, sehingga nanti ketika glukosa di dalam darah ini diambil kemudian disimpan dalam bentuk glikogen, akhirnya gula di dalam darah itu atau glukosa di dalam darah itu menjadi menurun. Nah, ketika glukosa di dalam darah terlalu menurun dan kita tidak ada intake apapun, dalam artian kita berpuasa atau jeda antar makan, misalnya kita sarapan di jam 6 pagi, kemudian kita makan siang itu di jam 1 misalnya ya. Jadi ketika di jam 10 itu glukosa darah kita sudah menurun. Nah, ketika glukosa darah menurun dan melewati batas normal ini, nah ketika dia sudah melewati batas normal, maka akan ada informasi
dari tubuh kita bahwa glukosa darah kita akan turun. Ada banyak hal yang akan terjadi di dalam tubuh kita untuk membuat gula darah ini normal kembali. Salah satunya adalah dengan cara memecah glikogen yang ada di dalam sel hati dan sel otot kita. Dalam sel hati kita ini untuk proses kerjanya. Jadi ketika gula darah kita konsentrasinya turun, dan ini sudah turun sekali artinya, maka glikogen yang disimpan di dalam hati tersebut atau di dalam otot tersebut akan dilisis atau dipotong-potong menjadi sumber energi, dengan harapan maka glukosa darah ini kembali meningkat. Nah, ini adalah rasional kenapa terjadi glukogenolisis. Nah, kemudian tahapannya itu ada beberapa. Di sini kita bisa lihat ini adalah struktur glikogen ya. Jadi di glikogen itu seperti yang kita tahu monomernya adalah glukosa. Nah, dari sini bisa kita lihat ini dari strukturnya. Jadi untuk glikogen itu ada strukturnya, gabungan-gabungan glukosa dengan ikatan glikosidik 1,4 dan kemudian disambung dengan ikatan glikosidik 1,6. Jadi di sini kita bisa lihat dari struktur glikogen itu yang dari ujung sini sampai ujung sini itu adalah ikatan glikosidik 1,4. Sedangkan yang merah dengan yang biru ini adalah ikatan glikosidik 1,6. Apa itu ikatan glikosidik 1,4 1,6? Silahkan dilihat kembali video kita di bagian karbohidrat ya. Nah, untuk proses pemotongannya sebetulnya pemotongannya itu yang tahap pertama adalah dengan menggunakan enzim glikogen fosforilase. Apa yang dilakukan oleh glikogen fosforilase ini, dia melakukan proses pemotongan pada ikatan glikosidik 1,4. Nah, glikosidik 1 pemotongan pada ikatan satu 4 dengan cara melakukan penambahan fosfat. Nah, ini bisa kita lihat di sini fosforilase. AC ini adalah menunjukkan dia enzim. Di sini dia melakukan proses penambahan fosfat inorganik. Nah, ini tadinya ketika di awal kita lihat ya, ini hanya ikatan glikosidik saja, tapi di sininya ada bulat-bulatnya. Nah, bulat-bulat ini yang fosfat inorganik itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini oksigen ada di sini, hanya saja tidak kita tuliskan. Kemudian ini adalah C1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sininya nanti ada CH2, OH, ada C6. Nah, yang senyawa-senyawa yang terbentuk, monomer-monomer yang terbentuk itu adalah glukosa 1 fosfat. Di sini bisa kita lihat bahwa ada fosfat pada posisi C1 di semua tempat ini. Makanya kita sebut sebagai glukosa 1 fosfat. Jadi glikogen fosforilase ini melakukan proses lisis pada monomer-monomer glukosa dengan ikatan 1,4. Dia melakukan proses lisis pada ikatan 1,4. Namun ketika ada terjadi perbedaan, nah di sini kenapa yang warna kuning-kuning ini tidak terlisis, tidak terpotong? Nah, ternyata glikogen fosforilase ini dia hanya memotong monomer-monomer dari ujung itu sampai mendekati 4 monomer sebelum percabangan. Di sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Jadi semua ikatan 1,4 itu dipotong oleh glikogen fosforilase, tapi kemudian untuk monomer-monomer yang berikutnya, glukosa yang 4 setelah 4 pada mendekati cabang itu tidak dipotong lagi oleh glikogen fosforilase. Kemudian tahap berikutnya apa yang terjadi? Tahap berikutnya yang terjadi adalah yang semua ini yang di cabang perpotongan di atas itu diambil dan dipindahkan ke cabang yang dekat 16. Ini kan 16 ya. Ini ikatan 16, tapi ini ini yang C ke-6-nya berikatan pada C ke-6 di sini. Nah, yang berpindah bukanlah glukosa yang di sini ke atas, tapi justru glukosa yang di atas ke bawah. Glukosa yang di percabangan 1 itu akan pindah ke bawah. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Proses perpindahan ini dilakukan oleh enzim debranching namanya. Nah, enzim debranching ini ada beberapa pekerjaan yang dia lakukan. Tahap pertama, dia melakukan proses perpindahan molekul-molekul glukosa ini ke dalam cabang C6 yang tadi itu. Jadi ini yang 2, 3, 4. Nah, ini dia sudah dipindahkannya. Kemudian tahap berikutnya adalah dia kemudian memutus ikatan ini. Nah, kalau tadi di atas glikogen fosforilase dia menambahkan fosfat inorganik ke dalam molekul glukosanya sehingga terbentuk glukosa 1-fosfat. Kalau pada saat memutus ikatan alfa 16 ini, enzim debranching ini dia tidak memasukkan fosfat, tapi dia hanya memutus saja sehingga yang dikeluarkan itu adalah glukosa. Akibatnya apa? Setelah glukosa itu keluar, maka rantai ini menjadi lurus. Nah, ketika rantai ini lurus, maka tahap berikutnya sama seperti sebelumnya, yaitu dilakukanlah proses pemotongan dengan menggunakan enzim glikogen fosforilase. Nah, ini sehingga kita dapat nanti senyawanya di sini glukosa 1-fosfat. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi dengan glukosa 1-fosfat ini? Nah, glukosa 1-fosfat ini, kemudian glukosa 1-fosfat yang di bawah, maka dia akan masuk ke dalam jalur glikolisis. Jadi ini dia masuk ke dalam jalur glikolisis. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya di dalam jalur glikolisis itu yang berperan di dalam jalur glikolisis adalah glukosa 6-fosfat, bukan glukosa 1-fosfat. Sedangkan hasil glikogenolisis kita adalah glukosa 1-fosfat. Lalu agar dia bisa masuk ke jalur glikolisis, maka dia harus dilakukan proses perpindahan fosfat ini dari C1 ke C6. Jadi dari sini C1 ini harus pindah ke C6. Nah, bagaimana tahapannya? Nah, ini tahapannya. Jadi pertama itu ini ada enzim. Jadi enzim fosfoglukomutase ini dia ada memiliki molekul serin, asam amino serin yang menjadi sisi aktifnya. Jadi fosfat yang ada pada glukosa 1-fosfat ini akan berinteraksi dengan sisi aktif serin nantinya, sehingga nanti sisi aktif ini akan memberikan fosfat. Jadi serin ini dia memiliki gugus fosfat di awalnya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia melakukan proses transfer fosfat ke dalam C6. Jadi fosfoglukomutase ini memiliki fosfat inorganik pada sisi aktif serin. Kemudian
si fosfat inorganik ini akan diberikan kepada molekul atom C6 pada molekul glukosa 1 fosfat tadi, sehingga ketika dia diberikan fosfat maka akan berubah menjadi glukosa 1,6-bifosfat. Kemudian pada tahap berikutnya serin ini kembali mengambil fosfat yang ada pada glukosa 1,6-fosfat, karena pada awalnya dia kan ada fosfat inorganik. Kita tahu bahwa enzim itu dia hanya membantu suatu proses tapi dia tidak terlibat. Artinya ketika dia sudah keluar dia harus balik ke posisi dia semula, sehingga fosfat yang ada di awal itu harus balik kembali kepada posisi serin, dan serin mengambil fosfat inorganik yang ada pada C1. Lalu pertanyaannya, apa yang menggantikan fosfat inorganik yang di sini? Nah, fosfat inorganik yang di sini diganti dengan gugus OH. Jadi ketika tadi serin meletakkan atau memberikan gugus fosfatnya, awalnya di sini nih ada OH pada awalnya, karena ini CH2OH. Nah, CH2OH ini diambil oleh serin, kemudian pada saat dia mengambil kembali fosfat inorganik pada C1, maka si OH itu dibalikin lagi, maka dia pindah ke sini. Jadi kesannya OH C6 itu pindah ke C1. Proses transfer ini dilakukan oleh enzim yang berfungsi di dalam proses transfer ini, yaitu fosfoglukomutase. Nah, sekarang kita sudah bisa memahami ya. Jadi glikogenolisis itu adalah proses pemecahan glikogen yang terjadi di liver dan otot. Dan kemudian proses ini, karena dia memang tersimpan di dua organ ini, kemudian proses ini ada yang pertama itu adalah pemecahan atau lisis pada ikatan alfa 1,4. Kemudian tahap berikutnya adalah dan pemecahan alfa 1,4 ini hanya sampai monomer, mendekati monomer keempat dari kedua percabangan yang terjadi di dekat percabangan 1,6. Kemudian enzim debranching akan memindahkan 3 glukosa yang pada cabang C1 akan dipindahkan ke cabang C6, sehingga nanti pada tahap berikutnya atau tahap ketiga, glukosa akan diputus pada ikatan C1 dan C6 ini, yaitu pada alfa 1,6. Kemudian terakhir pemecahan kembali, jika dibutuhkan maka terjadi pemecahan kembali ikatan alfa 1,4. Nah, apa yang dihasilkan di sini? Yang dihasilkan di sini adalah glukosa 1-fosfat. Di tahap keempat juga ada glukosa 1-fosfat. Sedangkan di tahap yang ketiga ini yang dihasilkan adalah glukosa saja, tidak ada fosfatnya. Nah, glukosa 1-fosfat ini akan masuk ke dalam jalur glikolisis. Oke, ini jadi kita coba ulang kembali, karena glikogen ini nanti bisa dipecah. Nanti hasil akhirnya adalah glukosa 1-fosfat, dan juga ada glukosa, yang glukosa 1-fosfat ini bisa dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat yang nantinya ini masuk ke dalam proses glikolisis sehingga menghasilkan pirufat. Dan kemudian jika kita memang membutuhkan energi, di sini ada nanti retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini dia memiliki enzim glukosa fosfatase. Jadi nanti glukosa 6-fosfat ini, karena kita butuh glukosa di dalam darah kita, maka jalur glikolisis ini dihentikan, dan glukosa 6-fosfat ini akan masuk ke dalam retikulum endoplasma.
dia akan masuk ke dalam retikulum endoplasma, kemudian dia terjadilah proses konversi menjadi glukosa. Jadi nanti outputnya adalah terbentuklah glukosa. Jadi prosesnya itu dalam retikulum endoplasma dengan bantuan enzim glukosa fosfatase. Jadi enzim glukosa fosfatase inilah yang nantinya akan mengeluarkan fosfat yang ada di dalam glukosa 6 fosfat tadi. Sehingga nanti terbentuklah glukosa. Nah, glukosa yang terbentuk itulah yang nanti akan masuk ke dalam gula darah.